Oki and welcome back to my channel. 안녕하세요, 저는 Oki입니다. Di video kali ini aku bakalan menjawab pertanyaan tentang Hangul yang paling sering kalian tanyakan. Dan di video ini juga aku bakalan ngasih kalian cuplikan dari Hangul Master Course. Hangul Master Course itu apa sih? Hangul Master Course adalah kelas online yang aku buka buat kalian yang ingin belajar Hangul lebih dalam lagi. Jadi kalian kalau udah lihat videoku yang ada di sini yaitu tentang Hangul, itu cuman secuil dari Hangul Master Course. Dan dari video ini kalian bakalan tahu Hangul Master Course itu seperti apa sih. Jadi aku bakalan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentang Hangul dan aku bakalan jawab melalui cuplikan Hangul Master Course. Pause video ini dulu untuk subscribe dan hit the notification bell karena aku bakalan ngasih kalian video tiap hari Selasa dan hari Jumat. Oke, without further ado, let's get started. Pertanyaan pertama adalah ing. Itu bisa dibaca apa enggak sih? Nah, kebanyakan dari kalian itu masih bingung apakah ing itu tidak dibaca atau dia bacanya eng. Dan kapan sih kita harus bunyikan dia sebagai eng dan kapan kita bilang ing itu nggak bisa dibaca? Oke, aku bakalan ngasih kalian klip dari Hangul Master Course buat menjawab pertanyaan itu. Let's go! Ing ketika di depan dia nggak ada suaranya. Contohnya adalah airin. Di sini ada ing di depan. Airin. Airin. Ini Airin Red Velvet. Iren tulisannya. Tapi tulisan Hangulnya adalah airin. Dia cuman menemani a. Jadi dia nggak ada bacanya. Sama dengan ini. Ayu. Ini Ayu. Kalian tahu kan penyanyi yang cantik itu? Ayu. Dia ingnya cuma menemani a. Selanjutnya adalah ketika di belakang dia bacanya adalah eng. Kalian tahu aktor Ong Seung-woo? Ong Seung-woo. Ong Seung-woo. Ya, tulisannya dia emang Ong Song-woo. Ong Song-woo. Nah, di sini ini banyak banget ingnya, tapi aku mau fokus kalian ke sini, yaitu ingnya di bawah. Eng, song. Nah, itu adalah secuil dari Hangul Master Course yang menjawab pertanyaan kalian tentang ing dibaca atau enggak. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apakah ini yang aku munculin di sini itu bacanya makne atau mangne. Makne atau mangne. Nah, aku di sini juga bakal ngasih klip dari Hangul Master Course untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Let's go. Yang keempat adalah kiok bertemu nien. Bacanya adalah eng. Kok eng sih? Mari kita lihat contohnya. Mangne. Makne. Tulisannya makne. Kalian pasti sering banget tahu ini karena tulisannya kayak gini. Makne. Makne. Emang kalau kalian lihat di sini itu mak. Di sini ne. Makne. Romanisasinya makne. Tapi bacanya bukan makne tapi mangne. Jadi bacanya adalah mangne. Bacanya bukan makne tapi mangne. Tapi kalian kalau nulis tetap seperti ini, bacanya mangne. Mangne. Nah, udah tahu kan kalau itu bacanya bukan makne tapi mangne. Jadi kalau kalian misal lihat romanisasi di mana-mana itu tulisannya makne karena dia menyesuaikan tulisan Hangulnya. Tapi kalau kalian mau ngomong atau mengucapkan, kalian harus ngomong mangne. Mangne 전정국. 막내 휴닝칼, 막내 세훈, 막내 예리. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga adalah ini itu dibaca apa sih? Op, os, atau ops? Nah, aku bakal ngasih kalian klip dari Hangul Master Course untuk menjawab pertanyaan kalian. Let's go! Selanjutnya adalah perwakilan suara dari P, yaitu yang pertama adalah piep dan siot. Yang kedua adalah real dan piep. Di sini kita cuman baca yang piep
Di sini kita cuma baca yang piep. Contohnya adalah opta. Opta ini seolah-olah cuman opta. Kita ambil piepnya aja. Opta. Opta atau opta. Kalian bisa terserah mau nulisnya yang mana, yang penting kalian tahu kalau misal ada piep dan siop, kita ganti suaranya cuman piepnya aja. Oh ya, atau kalian juga bisa nulisnya gini, opta. Karena ini itu suaranya juga seolah-olah seperti ini, opta. Tapi kalian gak usah bingung-bingung, yang penting kalian tahu perwakilan suara ini yang paling penting, karena ini tuh kayak advance, aku bakalan jelasin ini di video-video selanjutnya, oke? Oke, kalian udah tahu kan kalau misal ini itu bacanya bukan opsta tapi opta. Hanya biepnya aja yang dibaca. Nah, tapi kalau misalnya kayak gini, bacanya apa dong? Opso atau obo? Kan tadi katanya biep aja yang diucapin. Nah, kalau misal kasusnya seperti ini, yaitu ada ing setelahnya, kalian tetap baca siopnya ya. Jadi siopnya itu ikut ke vokal selanjutnya. Jadi ini bacanya adalah opso. Siopnya juga dibaca. Tapi kalau seperti ini, bacanya adalah opta. Opta. Biepnya aja. Oke, kalau udah paham kan, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya adalah yang paling sering muncul di drama-drama, tapi kalian masih bingung ini bacanya ramyeon atau lamyeon. Ya, tulisannya seperti ini, kalian pasti bingung. Ini tuh the real di depan, tapi bacanya lamyeon atau ramyeon. Nah, aku bakal ngasih klip dari Hangul Master Course supaya kalian tahu. Kata! Jadi, yang pertama adalah ketika dia di depan, dia bacanya adalah L. Nah, ini adalah Liujin. 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 Kalian tahu nggak? Ryujin di Itzy. Ryujin. Nah, nama panggungnya adalah Ryujin kayak gini. Tapi bacanya itu Liujin. Liujin. Bukan Ryujin, tapi Liujin. Ini nama panggungnya dia itu supaya orang asing itu lebih gampang ngucapinnya. Terus ini yang sering salah yaitu lamyeon. Lamyeon. Bukan ramyeon, tapi lamyeon. Tulisan internasional biasanya kayak gini. Ramyeon, ramyeon. Biasanya ini tuh buat bahasa internasionalnya, tapi kita bacanya adalah lamyeon. Lamyeon. Selanjutnya, ketika real di belakang bacanya adalah L. Contoh yang pertama adalah nail. Nail. Nail artinya adalah besok. Nail. Nail. Selanjutnya adalah yang kalian tunggu-tunggu, kapan sih dia bunyinya R? Oke. Jadi ketika dia di tengah, dia bacanya adalah R. Dan syaratnya ini adalah sebelum vokal. Karena kalau misal dia ketemu dengan konsonan lain itu udah beda lagi. Jadi, maksudnya sebelum vokal tuh kayak gimana sih? Kita lihat yang pertama. Ini di sini ada real. Setelahnya adalah vokal E. Nah, maka di sini dia jadinya R. Kare. Kare. Lanjut, yaitu ketika real bertemu dengan ing, dia adalah R. Dan dia tetap seperti dengan konsonan, kalau konsonan lain ketemu dengan ing, dia bakalan ikut. Tara. Tara. Real ketemu dengan ing, dia jadinya ikut ke sana. Jadinya Tara. Tara. Ini kalau kalian putus-putus jadinya kan kayak dal-a. Tapi ini bukan dal-a. Tara, Tara, Tara. Tapi kalian harus nulisnya seperti ini. Bacanya adalah Tara. Nah, aku jadi mau nge-review kalau misal real ketika di depan itu bacanya adalah L. Ketika dia di belakang bacanya juga L. Tapi ketika dia di tengah, yaitu kalau misal setelahnya adalah ing atau vokal, itu pasti bacanya adalah R. Dan masih banyak banget
aturan-aturan tentang dia bacanya R atau L, nggak cuman kayak gitu doang. Aku bakalan bahas dari real ketemu dengan kiok sampai real ketemu dengan hit. Kalian tahu kan kalau misal abjad di Korea itu ada kana, darama, mabasa, apa ya? Aku lupa. Pokoknya ada ini, aku bakalan pop up di sini. Ini adalah Hangul, semua Hangul, dan aku bakalan bahas ketika real ketemu kiok, real ketemu nin, real ketemu tiket, dan sampai dia ketemu hit. Aku bakalan kasih previewnya seperti apa, yaitu seperti ini. Kalian bisa lihat di sebelah sini. Ini adalah satu playlist yang isinya tentang Hangul Master Course, dan kalian bisa lihat kalau misal satu batchimnya itu, yang contoh batchim giok, itu bisa setengah jam sendiri loh. Jadi ini tuh kayak a really good deals buat kalian yang pengen belajar Hangul secara detail. Selanjutnya adalah pertanyaan yang paling sering kalian tanyakin. Aku nggak ngerti kenapa harus aktor ini, tapi ini merupakan aktor favoritku. Love banget, namanya adalah Ji Chang-wook. Ji Chang-wook. Ini bacanya adalah Ji Chang-wook. Meskipun tulisannya adalah Ji Chang-wook. Ji Chang-wook pakai W ya, pakai W, tapi dia bukan Ji Chang-wook, tapi Ji Chang-wook. Lah, terus kenapa sih tulisannya Ji Chang-wook? Kenapa nggak Ji Chang-wook aja? Nah, itu karena nama di Korea itu udah disesuaikan dengan namanya apa ya, internationalized system. Pokoknya itu udah disesuaikan dengan sistem internasional, dimana itu buat kita memudahkan untuk mengucapkan nama mereka. Nah, contoh nih, Ji Chang-wook. Kita pasti susah banget kan ngomong ke orang, itu loh ada aktor ganteng namanya Ji Chang-wook. Susah kan? Nah, makanya itu diganti dengan W, Ji Chang-wook. Nah, ini juga sama kasusnya dengan Kim Soo-hyun. Dia bukan Kim Soo-hyun. Kalian tahu kan tulisannya Kim Soo-hyun, tapi bacanya bukan Kim Soo-hyun, tapi Kim Soo-hyun. Tapi ini pasti juga susah banget buat orang yang non-Korea buat ngucapin Kim Soo-hyun. Kim Soo-hyun. Makanya diganti dengan Kim Soo-hyun. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ini bacanya itu ibnida atau imnida. Nah, pasti kalian kalau lihat ini kan tulisannya kan ibnida, ada i, ada pip, ada ni dan ta. Berarti ibnida dong. Tapi kenapa ke orang-orang baca imnida bukan ibnida? Nah, aku bakalan jelasin dari klip Hangul Master Course supaya kalian tahu itu bacanya ibnida atau imnida. Oke, go! Selanjutnya adalah ketika pip bertemu dengan nien, bacanya adalah m. Contohnya adalah yang paling sering itu adalah imnida, bla bla bla, imnida. Dan ini ada pip ketemu dengan nien, jadinya bacanya bukan ibnida tapi imnida. Ini kalau tulisan kalian nulis satu-satu itu ibnida, tapi bacanya bukan ibnida tapi imnida. Jadinya tulisannya kayak gini, imnida. Ini bukan tulisannya, maksudnya bacanya imnida. Ingat, kalian tulisnya seperti ini, tapi bacanya adalah seperti ini. Imnida, imnida, imnida. Contohnya adalah 저는 어기입니다. Nah, gimana? Udah paham kan kalau itu bacanya imnida bukan ibnida. Nah, kalau misalnya kalian memperkenalkan diri kalian, kalian ngomongnya imnida. 안녕하세요, 저는 어기입니다. Bukan 안녕하세요, 저는 어기입니다. Oke, selesai sudah videoku. Kalau misal kalian ada request video lain, kalian bisa tulis di bawah. Dan jangan lupa untuk like video ini. Dan jangan lupa untuk semangat belajar bahasa Koreanya ya. Alright guys, hope you have a great day and a great week. And don't forget to fight for your dreams. 안녕!